Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di halaman 30. Kita akan masuk pembahasan tentang alamatul fi'li, ciri-ciri ataupun tanda-tanda fi'il. Qala Ibnu Malik, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dengan adanya tak fa'il pada kata fa'alta dan tak taknis pada kata atat, begitu pula dengan adanya ya pada kata if'ali wa nun, dan dengan adanya nun yaitu nun taukid pada kata akbilanna fi'lun yanjali, maka sebuah fi'il itu menjadi jelas. Nah, lama ketika dzakara beliau sebutkan alamatil ismi, ciri-ciri isim. Di sini ada kata alamat. Alamat di sini dia mansub sebagai maf'ul bih, namun karena jamak muannats salim maka dia mansubnya dengan akhiran kasrah. Ketika beliau sebutkan ciri-ciri isim, maka beliau juga sebutkan ciri-ciri fi'il, yaitu yang pertama adalah ta'ul fa'ili lil mutakallimi, untuk mutakallim. Contohnya adalah qumtu biwajibi, ya, saya sudah mengerjakan PR, atau dengan artian yang lebih letterlock, saya telah melaksanakan kewajiban saya atau tugas saya. Ya, kata qoma bi, ya qoma bi titik artinya adalah melaksanakan. Aulil mukhatabi, atau tak fa'il untuk mukhatab, orang kedua. Contohnya adalah anta zurta al maridho, engkau mengunjungi orang yang sakit itu. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah 116. Nabi Isa mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah. In kuntu, jika aku qultuhu mengatakannya, faqad, maka sungguh alimtahu, engkau telah mengetahuinya. Aulil mukhatabati, atau tak fa'il untuk orang kedua perempuan. Contohnya adalah anti rabbaiti auladaki, engkau mendidik anak-anakmu. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi Musa, yang Allah firmankan kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam. Allah mengatakan, fa idza khifti alaih, apabila engkau mengkhawatirkan anakmu bakalan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, fa'alqihi fil yammi, maka hanyutkanlah anakmu fil yammi, di sungai Nil. Maka yang dimaksud dengan tak fa'il ini adalah baik tak fa'il pada mutakallim, yaitu pada fi'il madhi, ataupun pada mukhatab, ataupun untuk mukhatabah. Dan ini kalau kita lihat contohnya semuanya adalah berlaku pada fi'il madhi. Kemudian ciri yang kedua adalah ta'ut ta'nifi. Asani, yang kedua adalah ta'ut ta'nifi as-sakinatu asalatan, tak taknis yang bersukun asalatan asli. Contohnya adalah somat hindul yaumal khamis, Hindun berpuasa pada hari Kamis. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas 11. Ini pun masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ibunda Nabi Musa alaihi salam berkata kepada saudarinya Musa yang masih kecil, beliau katakan wa qalat li ukhti, dan ibunda Musa berkata kepada saudarinya Musa, qussihi, ikutilah dia, yaitu ikutilah Musa yang dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil. Waqad tataharraku bil kasri awil fathi, kadang-kadang tak taknisnya ini diharokati kasrah atau diharokati fathah, li'aridin, karena sebuah kebutuhan. Apa kebutuhannya? Katakhallusi minal tiqa'is sakinaini, seperti takhallus, menyelamatkan diri
dari bertemunya dua sukun, supaya tidak bertemu dua sukun. Fal awalu, maka contoh tak taknis yang diharokati kasrah, semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, qalatim ra'atul aziz, istri dari Al-Aziz mengatakan. Maka pada qalat taknya kasrah. Karena di sini qalat bertemu dengan kata imra'ah, imra'ah hamzahnya adalah hamzah wasal, sehingga di sini taknya menjadi kasrah. Wasani, dan contoh yang kedua yaitu contoh ketika tak taknisnya berharokat fathah, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di langit, wahia dukhan, dan langit ini masih dalam keadaan dukhan, berupa asap. Faqala laha liwalil ardi, Allah berfirman kepada langit dan bumi, itiya tau'an au karhan, hendaklah kalian berdua mendatangiku, datang kepadaku dalam keadaan suka atau tidak suka. Qalata, maka keduanya mengatakan, ataina ta'i'in, kami datang kepadamu wahai Allah, menghadap kepadamu dalam keadaan taat. Maka di sini pada kata qalata, pada kata qalata, maka tak taknisnya berharokat fathah. Waqad tujadus sakinatu fi ba'dil huruf, terkadang dijumpai tak taknis sakinah yang melekat pada sebagian huruf. Contohnya melekat pada kata rubba sehingga menjadi rubbat, melekat pada kata thumma menjadi thummat. Ingat, ada thumma, ada samma. Kalau thumma artinya kemudian, kalau samma artinya hunaka, di sana. Maka perhatikan bedanya. Bitaskini dengan sukun pada tak taknisnya. Namun hadza qalil, ini sedikit, ini jarang. Wal aktsaru al fathu, seringnya tak taknisnya diharokati fathah. Contohnya dalam kalimat man, barang siapa a'tahullahu malan, Allah berikan kepadanya harta, thummata, kemudian asrafa, dia boros, dia berlebihan, kana maluman, maka dia menjadi orang yang tercela. Maka ada thummata, jadi ada thummata, ada sammata. Kalau thummata artinya kemudian, tapi kalau sammata artinya hunaka, di sana. Asalis yang ketiga adalah ya'ul mukhatabah. Ya mukhatabah contohnya dalam kalimat ihdzari a'da al-mar'ati, hendaklah anti waspada terhadap musuh-musuh wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakuli wasrobi, wahai Maryam, makan dan minumlah kamu, wa qarri ainan, dan bersenang-senanglah. Ya, pada qarri ainan di footnote pensyarah mengatakan kata ainan di sini kedudukannya sebagai tamyizun mansubun, tamyiz mansub. Kalau diterjemahkan letter luck, wa qarri, dan senangkanlah ainan, matamu. Maka di sini ainannya sebagai tamyiz. Kembali ke syarah, wa inna maqala Ibnu Malik wa ya if'ali wa lam yakul ya'ud dhamir. Ibnu Malik mengatakan ya pada kata if'ali, dan beliau tidak katakan ya dhamir, li'anna hadhihi tasmulu ya al mutakallimi, karena kalau kita bilang ya dhamir maka ini mencakup ya mutakallim, dan ya mutakallim ini laisat khosotan bil fi'li, tidak khusus melekat pada fi'il, bal akan tetapi takunu fihi, bisa melekat pada fi'il, wa fil ismi wal harfi, juga melekat pada isim dan huruf. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka di sini ada ya mutakalim bertemu dengan huruf jar. Wa li walidayya, dan kedua orang tuaku, maka di sini ada wali walidayya, ada ya mutakalim bertemu atau nyambung dengan isim. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml 19, Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan kepadaku,
an askura nikmatak, supaya aku bisa bersyukur untuk nikmat-nikmatmu, supaya aku bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Maka di sini pada kata Rabbi, ini aslinya adalah Rabbi, ada ya mutakalimnya, maka ini nyambung dengan isim. Kemudian auzi'ni, ya, auzi'ni ini juga ya mutakalim, namun nyambungnya dengan fiil, maka bisa nyambung dengan isim, bisa nyambung dengan fiil. Maka di sini beliau bilang bukan ya dhamir tapi ya mukhatabah, karena ya mukhatabah inilah satu-satunya ya yang bersambung dengan fiil, khusus untuk fiil. Kemudian ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah nunut taukidi sakilatan kanat au khafifatan, baik nun taukid sakilah yang bertasdid ataupun khafifah yang bersukun. Maka contoh yang pertama semisal dalam kalimat wallahi, demi Allah, la af'alanna, sungguh benar-benar aku akan melakukan al khaira, kebaikan. Maka la af'ala, pada la af'alana lamnya lam taukid, kemudian nunnya nun taukid. Kemudian contoh yang kedua untuk yang bersambung dengan nun taukid khafifah dalam kalimat ihdaron qaulas su'i, waspadailah perkataan buruk. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna, sungguh yusjananna, dia nanti akan dipenjara, wala yakuna minas saghirin, dan sungguh dia akan menjadi orang-orang yang hina. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik bita fa'alta ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal fi'la yanjali, sesungguhnya fi'il yanjali akan menjadi nampak sebagai fi'il. Ai maksudnya adalah yankasifu, tersingkap, wa yatamayyazu, dan dia terbedakan an ghairihi, dari jenis kata yang lain, bi ihdal alamatil atiyati, dengan salah satu ciri-ciri berikut ini. Waqad dzakaraha, dan beliau telah sebutkan ciri-ciri fi'il tadi. Wa hadhil alamatu, dan ciri-ciri ini muwazza'atun baina anwa'il fi'li, ini tersebar terdapat pada jenis-jenis fi'il, baik fi'il madhi, mudhari ataupun amr. Likulli naw'in, untuk setiap jenis fi'il, ba'dun minha, bisa melekat padanya sebagian ciri-ciri fi'il, fi akhirihi duna ba'din, yang mungkin ini tidak melekat pada sebagian jenis fi'il yang lain. Maka Ibnu Malik menyebutkan ada 4 ciri fi'il. Yang pertama adalah ta'fa'il. Ta'fa'il ini khusus pada fi'il madhi. Ta'fa'il ini khusus pada fi'il madhi yang berdhamir mukhatab atau mukhatabah ataupun mutakallim, yaitu anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana. Kemudian tak taknis. Tak taknis ini pada fi'il madhi, kemudian juga pada fi'il mudhari. Cuman di sini tidak disampaikan oleh pensyarah tak ta'nis mutaharrikah yang ada pada fi'il mudhari yang berdhamir hiya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya tak ta'nis ini ada tak ta'nis sakinah, yaitu pada fi'il madhi, ada tak ta'nis mutaharrikah, yaitu pada fi'il mudhari, yaitu yang berdhamir hiya. Adapun ya mukhatabah, maka ya mukhatabah ini adalah ciri-ciri khusus pada fi'il mudhari dan amr, tidak ada pada fi'il madhi. Pada fi'il mudhari ataupun amr yang berdhamir anti. Kemudian nun taukid ini hanya bisa melekat pada fi'il mudhari dan fi'il amr, tidak pada fi'il madhi. Maka sebagian ciri-ciri itu melekat pada sebagian fi'il, namun tidak pada sebagian yang lain. Artinya tidak ada satu fi'il yang kemudian terdapat keempat ciri-ciri ini sekaligus, cuma sebagiannya saja. Lihat footnote nomor 3 berkaitan dengan keterangan tadi.
Di footnote nomor 3 pensyarah mengatakan fil lughati af'alun madhiyatun la taqbalu ta'at ta'nitsi wa la ta'al fa'ili. Di dalam bahasa Arab terdapat fiil-fiil madhi yang dia tidak bisa menerima tak ta'nis, tidak pula tak fa'il. Bisa babi jumudiha at-tari'i 'alaiha, karena dia bersifat jumud, stagnan, at-tari' 'alaiha, yang terkandung padanya. Wa illa, jika tidak demikian, fahiya, maka dia sebenarnya bi'tibari asliha, ditinjau dari asalnya dia adalah fi'il, takbalu at-ta'a, maka dia bisa menerima tak, itu tak ta'nis ataupun tak fa'il. Contoh fi'il madhi yang tidak bisa menerima tak ta'nis ataupun tak fa'il itu adalah wazan af'ala li ta'ajjubi, untuk menunjukkan ta'ajjubiyah, yaitu pada sighah ma af'ala. Misalkan ma ajmalas samaa, maka ma ajmalas samaa ini adalah uslub ta'ajjubiyah tapi menggunakan sighah ma af'ala, dan af'alanya di sini adalah bentuknya fi'il madhi. Ma ajmalas samaa, betapa indahnya langit. Maka tidak peduli yang dikagumi apakah jenisnya mudzakkar ataukah perempuan, maka tetap pakai af'ala, tidak menerima tak ta'nis. Misalkan ma ajmalatis samaa, tidak, tetap ajmala, af'ala. Kenapa? Karena dalam kondisi ini dia jumud, dia stagnan, nggak boleh diubah jadi fi'il mudhari, mayujmilu misalkan, nggak boleh. Begitu pula nggak boleh dia menerima perubahan, semisal ada tak ta'nisnya ataupun tak fa'ilnya, tidak boleh. Kemudian contoh yang lain adalah kata habbadha. Ya, habbadha artinya adalah bagus atau baik. Habbadha ini adalah terkandung pembahasannya pada bab tentang nikmah dan bi'sa. Ya, nikmah artinya sebaik-baik, bi'sa sejelek-jelek. Kemudian contoh yang lain adalah ada, khola dan hasya, artinya kecuali. Fi babil istisna, dalam bab istisna. Maka wazan af'ala pada uslub ta'ajubiyah, kemudian habbadha pada nikmah dan bi'sa, kemudian ada, khola dan hasya pada istisna. Ini adalah contoh-contoh fi'il madhi yang dia tidak menerima tak ta'nis ataupun tak fa'il. Kenapa? Karena jumud, stagnan, nggak bisa berubah, dan dia tidak menerima perubahan waktu. Namun untuk ada, khola dan hasya ini dia bisa berstatus fi'il, bisa berstatus huruf jar. Ya, perlu kita ingat demikian. Kalau ada, khola, hasya ini kita statuskan sebagai fi'il, yaitu fi'il madhi, ya sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah di sini. Dia fi'il madhi yang tidak bisa menerima tak ta'nis ataupun tak fa'il. Tapi kalau kita statuskan sebagai huruf jar, ya tidak masuk dalam kategori ini. Tergantung kita mau statuskan fi'il madhi ataukah dia kita statuskan huruf jar. Nah, kenapa di sini tidak disampaikan bahwasanya ciri-ciri fi'ilnya sebagaimana yang kita pelajari di kitab Muyasar ataupun yang kita pelajari di kitab Al-Ajurumiyah mungkin, yaitu ada qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah. Ada qad, sin dan saufa. Kalau dalam bahasa saya, karena qad, sin dan saufa itu adalah ciri-ciri eksternal. Kenapa? Karena dia tidak terdapat include pada fi'il tersebut. Dia di luar fi'il. Qad itu punya arti sendiri, kemudian sin punya arti sendiri, saufa punya arti sendiri, tidak terinclude pada fi'il tersebut. Ini beda dengan ciri-ciri tadi. Tak fa'il, tak ta'nis, ya mukhatabah dan nun taukid itu sudah include
ke dalam fiil tersebut. Jadi kalau saya bilang ya dalam bahasa saya supaya lebih memahamkan, ini adalah ciri-ciri internal. Dia sudah include ke dalam fiil, bukan ciri-ciri eksternal. Dan sesuatu ya wajar saja, ini kadang-kadang ada ulama yang memberikan ciri-ciri dengan sesuatu yang di luar benda tersebut ataupun sesuatu yang ada pada benda tersebut. Karena untuk mengetahui sesuatu itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat benda tersebut atau dengan melihat sesuatu yang menemani benda tersebut. Contoh misalkan seperti ini. Kita tanya kepada orang, mana sih yang namanya Muhammad? Mana sih yang namanya Muhammad? Itu loh yang pakai tas biru. Itu loh yang pakai tas biru. Kita enggak sebutkan ciri-ciri badannya Muhammad. Kita tidak sampaikan itu loh yang rambutnya bergelombang, itu loh yang matanya sipit, tidak. Tapi kita sebutkan ciri-ciri apa? Eksternal. Sesuatu yang melekat pada benda tersebut. Itu loh yang pakai tas biru. Selain kita pun bisa menyebutkan ciri-ciri internal dari Muhammad dengan kita sebutkan itu loh yang rambutnya cepak. Oh itu loh yang rambutnya gondrong. Itu loh yang matanya sipit. Maka untuk mengetahui sesuatu dan menyebutkan ciri-ciri sesuatu, boleh jadi kita sebutkan ciri-ciri dengan yang ada pada benda tersebut, ataupun mungkin ciri-ciri yang melekat pada benda tersebut meskipun itu bukan internal benda tersebut. Makanya wajar saja sebagian ulama menyebutkan ciri-ciri eksternal yaitu qadsin saufa, dan sebagian ulama yang lain lebih memilih ciri-ciri internal. Namun tentunya bagi mubtadiin, bagi pemula itu lebih jauh, cenderung lebih mudah ketika mengetahui ciri-ciri eksternal. Qadsin saufa. Pokoknya kalau ada qadsin saufa, maka setelahnya berarti fi'il. Meskipun dalam praktek realita kita lebih sering tahu bahwasanya isim kata tersebut itu adalah fi'il dari apa? Artinya. Dari terjemahnya. Banyak sekali ketika praktek baca kitab itu santri sering bingung. Kok ini fi'il? Enggak ada qadsin saufa. Dari mana Anda tahu ini fi'il? Ya dari artinya. Ini beda sama isim. Kalau isim itu lebih sering kita jumpai isim pasti ada ciri-cirinya. Pasti ada ciri-cirinya. Imma huruf jar, umma kasra, imma dan seterusnya. Tapi kalau fi'il, kalau kita pakai ciri-ciri eksternal qadsin saufa, maka seringnya kita jumpai fi'il itu tanpa ciri-ciri eksternal tadi. Ini ada fi'il enggak ada qadnya, ini enggak ada sinnya, enggak ada saufanya. Sehingga kalau kita di awal mengajarkan ciri-ciri eksternal untuk fi'il, kemudian kita arahkan ke praktek baca kitab, wajar kalau santri itu merasa bingung, kok ini enggak ada qadsin saufa, kok ini fi'il. Nah, dari mana? Ya dari arti. Ini berbeda kalau kita ajarkan apa? Ciri-ciri internal, tak fa'il dan seterusnya, ya mukhatabah, maka lebih cenderung bisa kelihatan. Misalkan tadhabina, ini fi'il dari mana? Ada ya mukhatabah. Kemudian fa'alta, ada tak fa'il. Maka ini kurang lebih perbedaan antara ciri-ciri eksternal dan ciri-ciri internal dari sisi apa? Konsekuensi nantinya ketika kita arahkan mubtadiin, pembelajar dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Malik mengatakan siwahuma al-harfu kahal wa fi wal lam. Adapun selain keduanya, maka dia adalah huruf semisal kata hal, fi dan kata lam. Nah,
Alamatul harfi, ciri-ciri huruf, annahu la yahsunu fihi syai'un min alamatil asma, yaitu sesuatu yang tidak layak sedikit pun menerima ciri-ciri isim dan tidak pula menerima ciri-ciri fi'il. Sebagian ulama mengatakan alamatul harfi adamiyatun. Ciri-ciri huruf itu adalah adamiyah, enggak ada. Pokoknya kalau enggak ada ciri-ciri isim, enggak ada ciri-ciri fi'il, maka itu huruf. Sehingga untuk mengetahui sebuah kata itu huruf atau bukan, itu lebih cenderung kita hafalkan. Dan sebagian ulama mengatakan total huruf dalam bahasa Arab itu ada sekitar 80 sekian. Maka jumlahnya terbatas, namun lumayan banyak. Coba kita hitung saja huruf ma'ani. Yang pertama kita pelajari adalah huruf jar. Huruf jar ada berapa? 9, misalkan kita ambil jumlah 9. Setelah itu huruf ataf ada berapa? 9 juga. Ada 18. Kemudian huruf penjazam ada berapa? Ada 6. Tadi berapa? 18 tambah 6 20? 24. Setelah itu adalah alat penjazam 2 fi'il yang statusnya huruf, ada in dan izma, 26. Apalagi huruf? Nasib, nawasib pada mudhari ada berapa nawasib? 7, ambil 7. 26 tambah 7 33. Akhwatu inna wa akhwatuha ada 6. 33 tambah 6 39. Apalagi? Qasam ada 3. Berarti berapa tadi? 39 ya. 42. Apalagi? Huruf istifham ada 2. Berarti ada total berapa? 44. Apalagi? Harful istisna. Harful istisna ada berapa? Ada ila, ada ghair siwa, kemudian khola, ada hasa. Kalau kita masukkan ke sini ada 6. Ila, siwa, ghair, kemudian khola, ada hasa. Ada 6 tambah 44. Ya, 50 kurang 30. 30. Ya. Jadi ini huruf menurut sebagian ulama jumlahnya 80 sekian, banyak, terbatas namun banyak. Dan para ulama itu ada juga yang mengumpulkan pembahasan khusus kitab tentang ma'ani huruf ya, dalam satu kitab sendiri, terutama ma'ani hurufil jar, makna-makna huruf jar, karena saking urgennya pembahasan tentang pembahasan huruf jar. Ya, huruf ada 3 jenis. Yang pertama adalah huruf yang khusus bersambung dengan isim. Contohnya adalah huruf jar. Kemudian inna dan saudari-saudarinya. Kemudian yang kedua adalah huruf yang khusus bersambung dengan fiil. Contohnya adalah qad, sin, saufa dan lam. Kemudian yang ketiga mustarak bainal ismi wal fi'li. Bisa bersambung dengan isim dan fiil. Contohnya adalah hal dan ma. Kemudian kita masuk ke masih bait yang ke-12. Ibnu Malik mengatakan fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Ciri-ciri fi'il mudhari adalah yali lam, dapat mengiringi kata lam. Contohnya adalah pada yasham. Lam yasham, tidak mencium. Wa madiyal af'ali bita, mis. Dan mis bedakanlah olehmu madiyal af'al, fi'il madhi, bita, dengan adanya huruf ta, yaitu ta fa'il atau ta
ta'nis sakinah. Wasim bin nun fi'lal amri in amrun fuhim. Wasim dan sim, kenalilah. Bin nun dengan adanya nun taukid fi'lal amri, fi'il amr. In amrun fuhima, jika kata tersebut dipahami sebagai perintah. Lamma dzakara, ketika dzakara beliau sebutkan alamatil fi'li mujmalatan, ciri-ciri fi'il mujmalatan secara global. Syara'a ay bada'a, beliau mulai menjelaskan aqsamil fi'li, macam-macam fi'il, wa alamati kulli qismin, dan ciri-ciri setiap macam fi'il. Yang pertama adalah fal fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari', yaitu dia adalah fi'il yang menunjukkan atas hadas, peristiwa atau kejadian, wa zaman, dan waktu, shalih lil hal awil istiqbal, yang bisa menunjukkan hal sekarang, awil istiqbal, atau akan datang. Lihat footnote nomor 1. Hada, penjelasan ini adalah idza, apabila tajarroda anil qara ini, dia terlepas dari berbagai macam indikator. Fa in wujida qarinatun, apabila terdapat satu indikator, ta'ayyana al-halu au ta'ayyana al-istiqbalu, maka menjadi spesifiklah apakah fi'il mudhari tersebut menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Fal awwalu, maka yang pertama untuk menunjukkan waktu sekarang, contohnya adalah mithlu an yaktarina bi ba'did dzurufi, semisal dia bergandeng dengan sebagian dzaraf. Contohnya adalah dzaraf-dzaraf yang menunjukkan waktu sekarang, yaitu contohnya al-ana awis sa'ata atau as-sa'ah. Contohnya adalah asiru ma'aka al-ana, sekarang ini saya berjalan bersamamu. Wasani, contoh yang kedua, yaitu contoh yang menunjukkan waktu istiqbal. Contohnya adalah an yaktarina bi dzarfin mustaqbalin, dia bersambung dengan dzaraf yang menunjukkan waktu akan datang. Contohnya adalah idza, contohnya dalam kalimat azuruka, aku akan mengunjungimu, idza tazuruni, apabila engkau juga mengunjungiku. Waqad yansarifu ilal madhi, namun kadang-kadang fi'il mudhari ini berpaling maknanya menjadi keterangan waktu lampau. Wadzalika, dan hal tersebut idza taqaddamathu lam, apabila dia didahului oleh kata lam. Contohnya adalah lam yahdurid dhaifu, tamu itu tidak hadir. Maka kalau kita jumpai fi'il mudhari tanpa keterangan apapun, maka bisa kita terjemahkan sekarang atau bisa kita terjemahkan waktu akan datang. Namun kalau ada indikator, maka baru jadi spesifik, mau sekarang atau akan datang. Namun juga ada indikator lain yang menyebabkan fi'il mudhari'nya ini dimaknai waktu lampau. Contohnya di sini apabila didahului oleh lam. Maka yang dimaksud dengan lam yahdurid dhaifu itu artinya adalah dari tadi sampai sekarang itu tamunya enggak hadir. Maka menunjukkan waktu lampau. Dan ciri-ciri fi'il mudhari adalah dia bisa kemasukan lam. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, yaitu sejak dulu tanpa ada awalnya, Allah Subhanahu wa taala demikian, dan sampai nanti tidak ada akhirnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan atas peristiwa atau kejadian dan waktu yang telah lewat sebelum nutqi bihi, sebelum diceritakan, kejadiannya diceritakan. Lihat footnote. Qad yansarifu al-fi'lu al-madhi ilal hal. Kadang-kadang fi'il madhi ini yansarif, berpaling maknanya menjadi keterangan waktu sekarang. Wadzalika, dan hal tersebut idza kana min siyagil uqudil lati taqa'u bi mujarradit ta'biri anha bi sighatil madhi. Yaitu apabila fi'il-fi'il tersebut termasuk siyagul uqud,
lafat-lafat yang menunjukkan akad. Yang ini tako, ya, terwujud dengan semata-mata mengungkapkannya dengan bentuk fi'il madhi. Contohnya adalah akad jual beli. Contohnya bi'tu, saya jual. Kemudian istaraitu, saya beli. Maka tentunya ketika saya bilang saya jual, itu apa? Waktu itu, bukan saya telah jual, tapi apa? Saya jual sekarang, ini saya jual. Maka yang sharif ilal hal, berpaling maknanya menjadi waktu sekarang. Atau lafat-lafat akad nikah, atau insya af'al, lafat-lafat yang dia insya. Contohnya adalah insya itolak, mentalak, wa nahwu dzalik, dan semisal itu, mimma yaksudu al mutakallimu iqa'ahu, dari fiil-fiil yang dimaksudkan oleh si pembicara terjadinya fiil tersebut. La al-ikhbar an wuqu'ihi, bukan dengan maksud sekedar memberitahukan bahwasanya itu terjadi, itu telah terjadi. Jika tidak demikian, maka dia adalah sebagaimana fi'il madhi umumnya. Ya, intinya kalau tidak ada indikator lain, maka fi'il madhi kita maknai madhi. Tapi kalau ada indikator, diantaranya adalah konteks, yaitu konteks tadi akad, kemudian mentalak, kemudian akad nikah, meskipun pakai fi'il madhi, maka ini kita maknai tidak madhi, yaitu maknai waktu sekarang. Misalkan tolak tuki, nah, itu tidak diterjemahkan saya telah mentalakmu, tapi apa? Saya mentalakmu. Kapan? Sekarang. Kecuali kalau memang ini sekedar apa? Ikhbar, sekedar maksudnya memberitakan kejadian. Nah, kalau sekedar memberitakan kejadian, maka fi'il madhinya kita maknai waktu lampau. Contohnya gimana? Misalkan gini. Misalkan kita gunakan kata bi'tu misalkan. Misalkan saya katakan bi'tus sayyarati ams. Bi'tus sayyarati bil amsi. Apa arti bi'tu? Saya telah jual. Saya telah jual mobil saya kemarin. Kenapa bi'tu di sini dia termasuk al-fadhul uqud, namun kita maknai kemarin bukan sekarang? Karena tadi cuma ingin ikhbar, cuma ingin menginformasikan saya telah jual mobil saya kemarin. Tapi kalau keinginan dari si pembicara itu adalah iqa, maksudnya adalah melakukan perbuatan itu sekarang, maka dimaknai sekarang. Bi'tuka sayyarati, artinya apa? Nih, saya jual mobil saya kepadamu. Maka tergantung maksud dari pembicara. Kemudian contoh fi'il madhi yang dia berpaling menjadi waktu istiqbal. Contohnya adalah lafat-lafat insya bimakna doa. Contohnya rahimakallah, hafizahullah. Maka ini pakai fi'il madhi dan maksudnya adalah doa, sehingga di sini fi'il madhinya dimaknai waktu akan datang. Jadi muncul terjemah apa? Semoga. Karena zahiruhu al-ikhbar wal muradu bihi al-insya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat semisal rahimahullah dan seterusnya, itu zahirnya cuma ikhbar, pemberitaan saja. Karena kalau diterjemahkan letterlek, seletter-letterleknya, misalkan rahimahullah, itu terjemahnya apa? Allah telah merahmatinya. Maka zahirnya apa? Ikhbar, cuma ngasih info saja. Tapi apa? Muraduhu al-insya. Tapi maksudnya itu adalah insya. Apa makna insya di sini? Maksudnya adalah doa. Maka ini enggak kita terjemahkan sebagaimana zahirnya, tapi kita terjemahkan dengan doa semoga. Semoga Allah merahmatinya. Kembali ke syarah.
Ciri-ciri fi'il madhi adalah dia bisa menerima tak fa'il. Contohnya pada firman Allah, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Atau menerima tak ta'nis sakinah, contohnya wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu terhadap apa yang dia lahirkan. Kemudian asalis yang ketiga, fi'lul amri, fi'il amr. Wa huwa madalla bidzatihi ala amrin matlubin tahqiquhu fi zamanin mustaqbalin. Dia adalah fi'il yang secara dirinya sendiri menunjukkan atas perintah matlubin tahqiquhu, yang dituntut untuk dilaksanakan fi zamanin mustaqbal, di waktu yang akan datang. Dan dia punya ciri-ciri, dua ciri-ciri. Al-ula, yang pertama adalah dilalatuhu ala tolab, menunjukkan tolab. Tolab di sini kalau diterjemahkan apa? Kalau mau menerjemahkan tolab di sini, kita terjemahkan apa? Menunjukkan atas makna perintah. Karena tolab kan ada tiga. Tolab ada tiga. Yang pertama adalah amr, yaitu tolab fi'li syai', tuntutan untuk mengerjakan sebuah perbuatan. Yang kedua adalah nahi, tolab tarki syai', tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Yang ketiga adalah istifham, tolabul fahmi, minta pemahaman. Maka untuk menerjemahkan tolab itu kita sesuaikan dengan konteksnya. Karena di sini kita bahas fi'il amr, maka tolab di sini kita terjemahkan apa? Perintah. Ciri yang pertama adalah menunjukkan perintah. Kemudian ciri yang kedua adalah qabulu nuni taukidi, menerima non taukid. Contohnya adalah akrimanna al-miskina, benar-benarlah engkau muliakan orang yang miskin. Kemudian keterangan bagus dari penulis pensarah di sini, walam ya'ti fil Qur'ani fi'lul amri muakkadan bin nuni. Tidak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim fi'il amr yang ditaukid dengan nun taukid. Ala rohmi min jawazi taukidihi fiha, meskipun sebenarnya boleh mentaukid fi'il amr dengan nun taukid. Tapi ternyata apa? Tidak dijumpai dalam Al-Qur'an ada kasus fi'il amr ditaukid dengan nun taukid. Ini semisal pula dengan kasus maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Para ulama mengatakan bahwasanya hampir di dalam Al-Qur'an ini tidak ada satupun kasus yang dipastikan itu adalah kasus maf'ul ma'ah. Kalau maf'ul ma'ah berarti kita pikirkan apa? Oh, waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Maka kalau ada waw dalam Al-Qur'anul Karim, para ulama mengatakan hampir tidak ada wawnya di situ adalah statusnya waw maf'ul ma'ah, waw ma'iyah. Hampir tidak ada yang bisa dipastikan itu pasti waw ma'iyah. Karena apa? Karena sepanjang wawnya itu bisa dimaknai waw ataf, maknai dengan waw ataf. Maka ada dua kasus jarang, ataupun kalau boleh kita katakan kasus yang tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan masalah nahwu, yaitu yang pertama adalah tadi kasus waw ma'iyah dalam Al-Qur'an ini hampir enggak ada. Kemudian yang kedua adalah tidak ada fi'il amr yang ditaukid dengan nun taukid. Wa hadza huwal muradu, maka ini adalah yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Malik fi'il mudhari yali lam dan seterusnya. Ai maksudnya inna alamatal mudhari'i an yaliya lam al-jazimata. Ciri-ciri fi'il mudhari adalah dia terletak setelah lam penjazam. Kemudian perkataan Ibnu Malik kayasam. Kata yasam dia adalah fi'il mudhari bi fathis sin, dengan menfathah huruf sinnya alal afsah menurut gaya bahasa yang lebih fasih. Madhihi, bentuk madhinya adalah sama. Min qaulika, dari
perkataan yang engkau ucapkan, misalkan samimtu at-tiba, saya mencium bau minyak wangi. Jadi sama aslinya adalah samima, fa'ila. Bukan samama tapi samima. Wa huwa min babi fariha, dia termasuk fiil yang termasuk dalam bab fariha, yaitu fa'ila. Tsumma dzakara, kemudian beliau sebutkan annal madhiya yahtassu min tilkal alamati biqabulihi at-ta'a al-mutaharrikata lil fa'il. Dan beliau sebutkan fi'il madhi, ciri-ciri khususnya adalah menerima tak fa'il yang berharokat, imma harokatnya fathah ataupun imma harokatnya kasrah ataupun dhammah. Awis sakinati li ta'nis, atau tak ta'nis sakinah. Adapun makna mis artinya adalah mayyiz, bedakan. Tsumma bayyana, kemudian beliau jelaskan anna fi'lal amri yusamu, bahwasanya fi'il amr itu yusam, ai maksudnya adalah yu'lamu, diketahui, wa yu'rafu, dan dikenal, biqabulihi nunat taukidi, dengan menerima nun taukid, ma'adilalatihi alat talabi, selain dia juga menunjukkan makna perintah. Wa huwa makna qaulihi in amrun fuhim, apabila dipahami dari kata tersebut makna perintah. Ya, baik, demikian yang bisa kita jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.